السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita sudah memasuki berapa Rajabnya nih? 13 sudah ya? Ya. Sudah mau pertengahan Rajab, Masya Allah. 1,5 bulan lagi Insya Allah kita menjemput bulan suci Ramadan. Yuk kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, saudara yang insyaallah semuanya diberkahi, diberikan kemuliaan, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan seri-seri kajian I'jazul Quran berikutnya, dan pagi hari ini kita akan mengulas satu tema penting di dalam Al-Quran, yakni I'jazul Quran dari segi tasyri'ul ahkam, ya, dari segi hukum-hukum, dari sisi tasyri'. Jadi dari 114 surah, dari 30 juz, dari 6.000 sekian ayat, terkandung di dalamnya
ayat-ayat tasyri' atau tasyri'ul ahkam, terkait dengan hukum, ya. Nah, jamaah sekalian, kita akan membahas kurang lebih 40 menit atau 45 menit ke depan. Setelah itu kita adakan diskusi dan tanya jawab. Kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita juga berdoa semoga terus kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya, diberikan keturunan cucu-cucu yang saleh dan salihah. InsyaAllah kita bermohon juga kapanpun, dimanapun, dan pasti akan terjadi, kita akan diwafatkan oleh Allah. Ya Allah, kita bermohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafatkan kami dalam keadaan insyaallah dalam keadaan yang paling baik dan membawa amal-amal yang saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Biasanya di pekan kedua, kita kali ini di pekan pertama, karena besok insyaallah saya akan membawa jamaah umrah. Jadi pekan kedua saya izin dulu. Mudah-mudahan kita bisa sambung selesai sebelum Ramadan. Seri I'jazul Quran selesai. Setelah Ramadan kita bisa lanjut tema berikutnya atau kajian berikutnya, misalnya yang sudah saya tulis, Tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran, insyaallah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membincang i'jazul Quran dari segi atau perspektif tasyri'i atau tasyri'ul ahkam, begitu banyak ayat-ayat hukum di dalam Al-Quranul Karim. Ini slide-nya nggak tahu munculnya begini ya. Di slide saya padahal nggak begitu. Tidak apa-apa ya. Dan dibalik itu, dibalik hukum-hukum yang terkandung, yang termuat di dalam Al-Quran, pasti memiliki nilai-nilai keijazan atau kemukjizatan. Salah satunya misalnya tentang sholat. Berapa banyak penelitian atau kajian tentang sholat. Profesor Soleh misalnya, di Indonesia itu ada Profesor Soleh, ketika mengambil doktornya, beliau meneliti tentang salat tahajud, betapa maha dahsyatnya. Ya, ayat Qur'annya jelas di surah Al-Isra itu ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang menjalankan tahajud, Allah berikan maqaman mahmudah, derajat yang terpuji. Dari sisi kesehatan ternyata Masya Allah luar biasa. Penyakit jantung, penyakit yang lain-lain, itu karena Prof. Soleh ini dokter, jadi beliau mengkaji dari perspektif kesehatannya. Bagaimana gerakan sholat itu mampu memberikan kesehatan lebih sehat, bunda-bunda, dari yoga. Tentu sholatnya yang benar, sesuai dengan syarat dan rukunnya.
Tumak ninanya benar, karena tumak nina itu bagian dari rukun. Meninggalkan rukun maka batal salatnya. Salah satu rukun misalnya yang sering hampir agak sering terlewat ini, tumak nina. Tumak nina itu harus anteng dulu. Rukuknya nggak langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada tumak ninanya. Tumak nina itu Allahu Akbar. Ya. Begitu sami'allahu liman hamidah, berarti sejenak Allahu Akbar. Jadi kita nikmati betul. Ketika ruku, Masya Allah, itu tertarik semua. Yang nanti ahli kesehatan nanti bisa sharing ya. Ketika sujud, Masya Allah, ya, yang tersumbat dan seterusnya itu jadi memancar itu darah kita itu mengalir ke seluruh jaringan sel-sel. Itu baru satu, belum yang lain-lain. Tentang zina misalnya, itu i'jazul Quran dari tasyri'ul ahkam. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekati zina, jangankan melakukan, dekat saja nggak boleh. Az-zaniyatu waz-zani, sudah dijelaskan oleh Allah, pezina laki-laki, pezina perempuan, fajlidu, jilidlah dia, rajamlah dia kalau dia melakukan yang tidak sesuai dengan syariat hukum. Begitupun hukum-hukum yang lain, orang yang meminum khamr dan seterusnya. Kata Allah, fajtanibu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhi, jangan dekat-dekat. Khamr, judi, mengundi nasib, semakin main remi ya, main judi, semakin senang, semakin habis. Terus saja, itulah min amali syaitan, bagian dari strategi setan ya. Nah, belum lagi hukum-hukum yang lain, jamaah sekalian. Umrah, haji, ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi bukan hanya umrah, bukan hanya haji, tidak boleh rafath, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh menggunjing, wala jidala fil hajj, tidak boleh jidal, berdebat yang tidak penting, yang tidak perlu ya. Jadi bukan hanya di tanah haram saja, tapi betul-betul kita jaga di tanah Indonesia pun demikian ya. Jamaah sekalian, mari kita mulai dari slide ke slide ya. Al-Quran itu sumber tasyri' yang pertama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu Al-Quran turun itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam memahami teks Quran itu. Ada teks Quran yang global, ada yang sudah gamblang, ada yang sudah rinci, yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ada yang perlu nalar-nalar, perlu penafsiran-penafsiran untuk memahaminya. Maka dibutuhkan ilmu tafsir di situ. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini hadir i'jazul Quran dari perspektif tasyri'ul ahkam, untuk mengungkap dari semua ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang bertalian dengan hukum ya. Ya, dalilnya jelas ini di surah An-Nisa ayat 105. Kalau yang dekat dengan Quran boleh dibuka, bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama ya, sumber pertama dan sekaligus yang utama. Tadi saya sudah bacakan ayatnya, surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas
nasi bima araka Allah. Sungguh kata Allah, anzalna, kami turunkan ilaika kepadamu alkitab, Al-Quran. Alkitab ay Al-Quran bil haqqi. Quran itu kita yakini kebenarannya, bil haq, pasti benar, membawa kebenaran, ya. Jadi kalau ada Al-Quran yang tidak membawa kebenaran, bukan Qurannya yang tidak membawa kebenaran, tapi bisa jadi orang yang menjalankannya atau orang yang memberikan tafsirannya yang kurang benar. Qurannya pasti bil haq. Untuk apa? Litahkuma bainan nas, agar engkau menjadikan hukum, menjadikan kiblat, menjadikan hakim untuk mengadili manusia. Jadi menghukumi apa namanya, dengan Al-Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran, mengadili antara manusia dengan Al-Quran. Bima arakallah, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi jadikan Quran sebagai imam, jadikan Al-Quran sebagai kompas, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, hudal linnas. Yang baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga di surah An-Nisa ayat 59. Ini yang sering kita baca dan insyaallah kita sudah hafal semuanya. Kita lihat ayat 59-nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul. Lihat teksnya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah menggunakan redaksi ati'u, ya. Artinya ketaatan kita kepada Allah secara totalitas. Tidak usah lagi kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, tidak ada lagi kita berpikir ulang dan seterusnya, karena semuanya itu pasti benar. Berbeda ketika redaksi wa ulil amri minkum, tidak digunakan redaksi ati'u. Ketika taat kepada pemimpin, bisa jadi pemimpin ada kesalahan, begitu. Maka Allah tidak menggunakan redaksi ati'u ulil amr, tapi langsung wa ulil amri minkum. Pemimpin bisa salah, ketika salah maka kita wajib meluruskannya, mengingatkannya, tentu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang persuasif, ya. Dan jamaah sekalian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kita berbeda pandangan, berbeda sesuatu soal hukum, ya, ada keraguan-keraguan, misalnya, ya, berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka pastikan farudduhu ilallah, rujuk atau kembali kepada Al-Quran dulu, karena Al-Quran dijadikan sumber hukum yang pertama. Farudduhu ilallahi war rasul, pastikan kita merujuk Al-Quran yang pertama, war rasul, dan yang kedua adalah sunnah kepada Rasul, hadis-hadis Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dengan catatan ketika kita masih merujuk kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, itu bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir.
Dan itu kata Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah atau yang demikian itu lebih utama ya, dan tentu lebih baik. Maka itu Rasul mengingatkan 14 abad yang lalu, ini kalau kita mau selamat bukan hanya di akhirat, tetapi selamat dunianya juga, dunia akhirat. Kata Nabi, taraktu fikum, ini wasiat Nabi ketika menjelang ajalnya. Maka karena ini wasiat, maka kita wajib menjalankannya. Apa itu wasiat Nabi? Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, yang kalau kita berpegang teguh kepada dua perkara ini pasti kita tidak akan tersesat selamanya. Lan tadillu abadan. Apa itu? Kitaballah wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah Rasul, dalam ini hadis-hadis Rasulullah. Ya, ini sudah jelas ya, sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di ayat yang lain, misalnya di surah Al-Hasyr ayat 7, begitu banyak ayat-ayat terkait dengan yang kita bahas ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, enggak usah mikir-mikir. Fakhudhuh, ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Nabi melarang, udah tinggalkan, enggak usah lagi berdebat lagi. Teks Qur'annya begitu ya. Sudah jelas. Apa yang diperintah Nabi terima, apa yang dicegah Nabi, dilarang Nabi, maka tinggalkan. Ya, bagaimana sumber hukum berikutnya setelah Al-Quran dan As-Sunnah? Ada ijtihad. Kita bisa jadikan sumber hukum yang ketiga. Contohnya apa? Ya, contoh yang tidak ada dalam teks Quran. Quran menyuruh aqimus sholah, dirikan sholat. Gimana cara sholatnya? Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka sholatnya, prakteknya, kaifiyahnya tidak ada di teks Qurannya, tetapi ada di teks hadis. Bagaimana kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis? Maka ada pintu sumber hukum berikutnya adalah ijtihad. Ini hadisnya dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini populer hadis ini dari Mu'ad. Saya bacakan. An Mu'adin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman qala ara'aita in 'arada laka qada'an kaifa taqdi قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا ألو قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي waqaf Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Ini diskusi atau bincang-bincang Rasul dengan Mu'ad. An Mu'ad, dari Mu'ad, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ya, ilal Yaman. Lalu qala, ketika Nabi mengutus ke Yaman, kemudian bersabda, ara'aita in 'arada laka qada'an kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillah. Bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu? Lalu apa kata Mu'ad? Qala aqdi bi kitabillah. Mu'ad menjawab, saya akan memutuskan satu perkara itu menurut kitabullah, menurut Al-Quran.
Lalu Nabi bertanya kembali, qala fa illam yakun fi kitabillah, bagaimana kalau tidak ada di kitab Allah, ya di dalam Al-Qur'an? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz menjawab, kalau tidak ada di Al-Qur'an maka aku memutuskan, kata Mu'adz, menurut sunnah Rasulullah yang ada di hadis-hadis. Lalu memungkinkan tidak ada perkara berikutnya yang tidak ada di dalam teks Quran, yang tidak ada teks hadis. Nah, maka di hadis ini dilanjutkan, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah qala ajtahidu ra'yi. Kalau tidak ada ditemukan di Quran, tidak ditemukan di sunnah, di hadis-hadis Rasulullah, maka kata Mu'adz, qala ajtahidu ra'yi, maka aku berijtihad, saya mempergunakan akal pikirannya, ya, berijtihad. Wala alu, qala fadaraba sadrahu, ya. Lalu kemudian kata Mu'adz menggunakan akal pikirannya tanpa bimbang sedikit pun. Lalu kembali Rasul bersabda atau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, qala fadaraba sadrahu thumma qala alhamdulillah. Ya, lalu Nabi bersabda alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang menyebabkan urusan Rasulullah itu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi waqafa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Nah, jadi ada 3 cara ini yang dilakukan oleh Mu'adz dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Bisa jadi tidak ada di teks Quran, maka cari di teks hadis. Bisa jadi di teks hadis tidak ada, maka cari di ijtihad, pandangan-pandangan para ulama. Kita sih belum tingkatan mujtahid, ya. Tinggal baca saja kitab-kitab yang sudah ada, pandangan-pandangan para ulama, pandangan para ulama hadis, pandangan ulama fikih, pandangan ulama Al-Quran, dan seterusnya. Maka kita sudah mendapatkan hukum-hukum terkait dengan Al-Quran, hukum-hukum yang terkait dengan Quran itu sendiri. Dalam konteks Indonesia tentu ada komisi fatwa, ya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu juga bisa menjadikan rujukan. Sama seperti misalnya 2 tahun atau 3 tahun kemarin pandemi itu, bagaimana sholat waktu pandemi, bagaimana menguburkan jenazah ketika terkena pandemi, terkena virus corona. Maka ada pandangan-pandangan ulama yang dalam teks Quran bisa jadi tidak terdapat dalam teks Quran, atau hadis pun secara umum saja bagaimana penanganannya tidak ada. Maka ada fatwa dari komisi fatwa yang kemarin kita ikuti. Ya, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi kemudian menguatkan kembali, ijtihad kan bisa salah, bisa juga benar, kan begitu pertanyaannya. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Maka kemudian Rasul memberikan satu pandangan, satu panduan kepada kita. Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim, ya, dalam hal ini mujtahid, para mujtahid memutuskan atau berijtihad, dalam ijtihadnya itu kemudian benar, thumma asaba falahu ajrani, maka sudah mendapatkan 2 pahala, ya, bentuk ijtihadnya itu. Bagaimana kalau salah, ya? Thumma akhta'a falahu ajrun. Kalaupun salah, kita sudah mendapatkan, kalaupun salah ijtihadnya itu sudah mendapatkan 1 pahala. Kalau benar 2 pahala, salah masih dapat 1 pahala. Kalau itu dilakukan sesuai dengan ijtihad, keilmuannya sudah jelas,
Apalagi kalau di Indonesia ya tinggal kita ngikutin saja Majelis Ulama Indonesia. Ya baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara spesifik ya pembahasan tentang i'jaz tasyri' ya. Tasyri'ul ahkam, ada i'jaz tasyri' dalam soal akidah, ada i'jaz tasyri' dalam soal syariah, ada i'jaz tasyri' soal akhlak dan lain sebagainya. Paling tidak saya memotret 4 perkara ini ya. Tidak terlalu jelas di layar ya. I'jazul Quran dari segi tasyri'. Apa itu i'jaz Al-Quran dari sisi tasyri'? Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasyri' itu masdar dari kata syara'a. Syara'a itu yang membuat syariat. Syariat itu sering diartikan dengan jalan yang lurus atau air yang mengalir yang biasa digunakan untuk minum. Ya, jadi kalau kita sudah bersyariat sesuai dengan syarak, maka jalan lurus itulah sesuai dengan syarak. Itulah syarak atau syariat. Atau seperti air yang mengalir. Siapa yang tidak butuh air? Semua kita butuh air. Maka itu sesungguhnya sudah kita bersyariat atau syara'a dalam arti bahasanya. Kalau dari arti istilah ya, para ahli fikih atau fuqaha itu, syariat itu dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya melalui tentu lisan Rasulullah atau penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tasyri' itu adalah penetapan aturan, penetapan hukum, penjelasan hukum, penyusunan undang-undang, itu adalah tasyri'. Nah, dari zaman Nabi sampai hari ini kita sudah dikenalkan dengan hukum-hukum tasyri' itu ya. Nah, itulah kemudian maka dalam teks Quran pun dikaji dari sisi kemukjizatan tasyri'nya. Ya, kita lihat misalnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mau sarikan bahwa i'jaz tasyri' atau tasyri' itu adalah menjelaskan tentang perintah Allah berupa aturan-aturan yang terkait dengan hukum syariah Islam tentunya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan satu hukum dalam Quran, insya Allah tidak satupun hukum yang ada dalam Quran itu kemudian menjadikan kita madarat. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kenapa Allah misalnya melarang kita untuk berzina? Dari sisi kedokterannya Masya Allah itu ya. Apalagi dalam konteks saat ini. Beberapa pekan yang lalu saya mengisi di satu tempat di awal tahun, betapa kagetnya kita disuguhkan dengan pemberitaan ya, bahwa bukan hanya anak-anak yang usia di atas usia remaja. Kalau di bawah 18 tahun itu kan masih usia anak-anak. Maka perlu kita jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, di satu tempat, saya kira bukan di satu tempat itu saja, karena diberitakannya. Ada yang masih karena tahun baru kemarin, di awal tahun 2023 ternyata dilaporkan sekian banyak, sekian ratus siswa yang mohon maaf lahir hamil di luar nikah, masih anak-anak. Masya Allah. Ya, kalau pergaulannya model itu, kalau bukan kita yang mengingatkan, kalau bukan kita yang mencegah, kalau kita tidak diajarkan soal-soal hukum tasyri', maka apa yang terjadi dengan kehidupan yang sudah akses bebas ya, internet dimanapun kapanpun sudah bebas dan gratis.
akses internet. Bahkan di 2 tahun belakangan ketika pandemi itu ternyata juga dilaporkan, banyak penelitian, banyak riset mengatakan siswi-siswi atau mahasiswi banyak yang, mohon maaf, mengandung di luar pernikahan. Ya, semakin banyak di rumah dan seterusnya. Ya, kalau tidak dijelaskan dari awal, maka saya kira itu yang akan terjadi, karena sudah diabaikan soal-soal hukum, diabaikan soal-soal tasyri' ini. Maka penting minum-minuman keras, misalnya khamar, kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, jauhi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun. Bahkan Allah keras, ridsun min amali syaitan. Itu yang disenangi oleh setan, amalan-amalan syaitan. Masa kita mau termasuk orang-orang yang menjalankan amalan syaitan? Fajtanibuh, jangan lakukan, jauhi, ya, jangan mendekat, ya, karena itu perangkap, ya. Termasuk hukum-hukum yang lainnya, ya Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, i'jaz tasyri' dari sisi akidah. Misalnya ada firman Allah di surah Al-An'am ayat 95, innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Ini terkait dengan ciptaan Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kepada makhluk-makhluknya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan manusia dari hidup ke mati. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah menumbuhkan butir, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, subhanallah, ya. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, menghidupkan kemudian mematikan lagi, ya. Mengeluarkan yang mati dan hidup lagi, subhanallah. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Maka oleh karena itu, kata Allah, mengapa masih ada orang yang tidak percaya kepada Allah? Mengapa masih ada orang yang berpaling? Padahal Allah sudah tunjukkan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat yang lain misalnya, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallah rabbil 'arsyil 'amma yasifun. Kalau atau sekiranya ada langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, alihatun illallah la fasadata, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka oleh karena itu, fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun. Kata Allah, bertasbihlah maha suci Allah yang mempunyai 'arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Ya subhanallah. Kalau bukan Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, mestinya adanya alam jagat raya ini menunjukkan kepada kita atau membuktikan kepada kita, jamaah sekalian, kemahakuasaannya Allah. Maka semakin taat kita kepada Allah, semakin kita bertasbih kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin kagum dengan kemahakuasaan Allah. Dengan itu, jamaah sekalian, sejatinya kita ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian i'jaz tasyri' dari sisi syariah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum terkait dengan syariat, ya. Terkait dengan keluarga, ya. Bagaimana hubungan suami ke istri, istri ke suami, suami istri ke anak, anak ke suami, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ke orang tua itu jangankan membentak, bilang ah saja nggak boleh, ah nanti saja nggak boleh.
Iya, kita lihat di surah Al-Isra misalnya, bagaimana panduan Allah Subhanahu wa taala tentang birrul walidain. Birrul walidain itu selevel dengan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, seperti itu pula kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk birrul walidain, menghormati kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangankan membentak, bilang saja nggak boleh kepada orang tua. Masya Allah. Ini tuntunan Al-Quran terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan keluarga, hubungan seorang anak kepada orang tuanya, hubungan anak kepada orang tuanya. Itu sama seperti kita menyembah Allah, maka muliakan orang tua kita seperti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bilang uff, membentak, apalagi menendang, apalagi dalam konteks saat ini. Masya Allah, seorang anak membunuh orang tuanya atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Atau kemarin sempat ramai bagaimana menantu dengan orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Yuk, i'jaz tasyri'i dalam sisi syariah ini betul-betul kita perhatikan. Dalam soal bernegara, soal pemerintahan, di dalam Al-Quran juga diatur bagaimana bermusyawarah, bagaimana hubungan antara pemimpin kepada rakyat, kepada masyarakat, ya masyarakat kepada, dari individu ke masyarakat dan seterusnya. Bagaimana kita hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan sesama muslim, sesama mukmin, hubungan kita dengan non muslim bahkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasul. Kemarin tanggal 4 tanggal 4 ini berarti ya sekarang ini Hari Persaudaraan Muslim Internasional. Di tahun 2019 itu ditandatangani oleh Syekhul Azhar, ya, Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. At-Tayyib, Syekh At-Tayyib, menandatangani bahwa Hari Persaudaraan Manusia Internasional di tanggal 4, berarti sekarang ini ya, sudah ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Masya Allah, dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara semuanya. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, maka saling persaudaraan, saling mempersaudarakan seperti dulu kaum muhajirin, kaum ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah. Subhanallah, muhajirin disambut oleh ansor, orang-orang ansor menyambut dengan senang gembira seperti saudara sendiri. Maka itu kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sahih hadisnya. Tidak dianggap beriman atau kurang sempurna imannya, la yu'minu ahadukum, di antara kita semua ini kurang sempurna imannya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sekiranya kita belum mencintai saudara-saudara kita, ya, melebihi dari cintanya kita bahkan kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang tua, apalagi anak kepada orang tua kepada anak, kepada sesama, kepada tetangga. Subhanallah, begitu Nabi memuliakan, memberikan panduan kepada kita. Bahkan dalam konteks keindonesiaan kita ini bukan diikat dengan ukhuwah imaniyah saja, ukhuwah Islamiyah tidak, tetapi ada ukhuwah yang lain, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah,
ukhuwah insaniyah, ya. Kita dipersaudarakan dengan sesama muslim, ukhuwah dengan sesama iman, keimanan kita karena sama-sama kita Islam. Tetapi di sisi yang lain ukhuwah wataniyah, kita juga dipersaudarakan karena atas nama bangsa, ya. Ukhuwah insaniyah, kita dipersaudarakan atas nama sesama anak manusia. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Maka karena itu, kalau kita ini memandang atau melihat, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita, jangankan kita mau menyakiti orang lain, menyakiti saudaranya itu sama seperti kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya adalah ciptaan Allah. Menyakiti sesama anak bangsa, ya, sama, apalagi sesama akidah, satu keyakinan, menyakiti yang lain maka sama seperti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita sama-sama umat Rasulullah. Begitu i'jaz tasyri' dalam soal syariah, soal hubungan kita dengan baik sesama muslim maupun bahkan dengan non muslim sekalipun. Kalau Nabi mau menghabisi, ya, yang dulu pernah meludahi Nabi, menimpuki Nabi, yang ingin membunuh Nabi ketika Nabi dari Madinah, yang dikenal dengan Fathu Makkahnya, itu dengan 10.000 pasukan, Masya Allah, ya, dengan 10.000 pasukan. Ketika Nabi pengen pulang kampung kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan, orang-orang Mekah sudah keder semua itu, sudah takut semua, dikira Nabi mau balas dendam. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Inilah Islam, seakar kata dengan salam. Tetapi ini juga jangan sampai titik di sini. Kalau umat Islam diperangi, maka Islam pun mengajarkan jihad kepada kita. Ini Masya Allah. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, i'jaz tasyri' dari sisi akhlak. Ini sudah waktu syuruk atau belum? Sudah lewat? Oh, Masya Allah. Oke, 1-2 menit lagi ya, kita habiskan beberapa slide ini. Dari sisi akhlak, mau berakhlak seperti model apa kita ini? Mari kita lihat bagaimana Sayyidah Aisyah berpesan kepada kita. Ketika ditanya hebatnya akhlak Nabi, dicaci tidak pernah marah, diludahi senyum, ya, maka jamaah Masjid Asmaul Husna diludah, ada yang ludahin senyum. Wah, itu umatnya Rasulullah yang begitu. Akhlak model apa seperti itu? Sehingga hebat demikian luar biasa Rasulullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Kalau mau kita tahu rahasia Rasul sedemikian mulia itu, karena Rasul itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Masya Allah. Akhlak Al-Quran itu kita jadikan seperti akhlaknya Rasul, seperti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan begitu banyak hukum-hukum dalam Al-Quran tentang hukum halal haram, ikuti, ya. Hukum tentang menjaga kehormatan wanita, hukum perkawinan, dan seterusnya. Maka kalau kita berpegang teguh kepada semua hukum itu, ya, maka insyaallah kita, kata seperti sabda Rasulullah SAW, kita akan diselamatkan dan kita tidak akan sesat atau tersesat, lan tadillu abadan, selamanya, selama kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Mohon maaf lahir batin. Saya besok mau melakukan safar ke sebelumnya ke Turki dulu, setelah Turki baru ke Madinah, baru ke Makkah terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Kalau masih ada, oh ada satu yang tengah, samping kanan. Tidak ada, samping kiri.
Belakang. Silakan. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai kemujizatan Al-Quran. Apakah kemujizatan Al-Quran itu bersifat buta? Kenapa? Bersifat apa? Buta. Buta. Iya. Jadi ada kan bisa Al-Quran juga, ayat Al-Quran bisa dipakai sebagai apa? Penyembuh sakit di kalau dibacakan. Nah, maksudnya kenapa buta? Apakah tidak ada tuntunan syariahnya? Karena juga yang ada juga yang digunakan sebagai kayak jimat gitu kan. Itu bukan itu Quran itu kan apa? Itu dari Quran itu juga buat teluh gitu, buat santet itu juga seperti itu. Kalau kita meyakinkan diamalkan misalnya ada ayatnya itu diamalkan misal 10.000 kali itu itu jadi bisa kayak bisa mukjizat itu bekerja gitu Ustaz. Apakah enggak ada? Apakah memang buta seperti itu? Jadi memang Al-Quran itu memang mukjizat Nabi Muhammad yang masih tertinggal sekarang gitu Ustaz. Itu bisa dimanfaatkan sebagai macam-macam lah asal kita meyakininya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau Al-Quran itu dijadikan bacaan-bacaan yang kemudian seolah-olah itu menjadi kebal, jadi penarik yang lain-lain begitu ya? Apakah ini masuk juga kemukjizatan Al-Quran? Seperti yang sudah kita bahas terkait dengan i'jaz, yang pertama tentang i'jaz itu sendiri memang debatable oleh para ulama. Ya. Semuanya sepakat terhadap bahwa Al-Qur'an itu mukjizat, ya. Tetapi apa saja atau ayat apa saja inilah yang ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan semua diijazkan gitu. Maka termasuk juga dari sisi tasyri'ul ahkam, ya, kemukjizatannya di mana? Kemukjizatannya memang satu Al-Quran itu sudah mukjizat. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas i'jaz Al-Quran. I'jaz itu terbagi dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Yang hissiyah sudah pada zaman-zaman dulu kemukjizatannya itu, dan hanya terjadi pada umat dan nabi terdahulu saja. Mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim dan lain sebagainya. Itu terjadi kepada masa itu saja. Untuk Al-Qur'an, dari Al-Qur'an turun sampai hari ini, sampai akhir dari kehidupan ini, Al-Qur'an menjadi mukjizat. Nah, pertanyaannya bagaimana Al-Quran kalau disalah artikan atau disalah praktekkan, apakah ini masuk ke mukjizatan? Kita jawab tidak. Ya. Mukjizat itu kalau dari sisi derivasinya hanya terjadi kepada Nabi dan Rasul. Ya. Kemukjizatan itu atau mukjizat. Tapi Qur'annya ini bagian dari mukjizat sepanjang masa. Ya. Kita sudah bahas ayat-ayat sebelumnya atau i'jaz sebelumnya, ada i'jaz lughawi. Oh, ternyata ada kemukjizatan dari perspektif bahasa, dari perspektif kosakata. Ada i'jaz ilmi. Ya, dari sisi ilmiahnya diilmiahkan. Kalau disalah artikan itu bukan dari atau bagian dari mukjizat. Al-Qur'annya tetap mukjizat, ya. Lalu prakteknya itu atau penyalahgunaan dari Al-Qur'an itu tidak menjadi bagian dari i'jaz. Saya kira jelas di sini ya. Saya ulang sekali lagi. I'jaz atau Al-Qur'annya tetap kemukjizatan karena Al-Qur'an itu mukjizatnya sepanjang masa. Tapi penyalah artikan atau penyalahgunaan, kalau baca sekian kali kemudian bisa ngilang, ya, apakah ini bertentangan? Tidak dengan seperti yang tadi saya jelaskan beberapa teks hadis itu.
Bertentangan tidak dengan teks Quran, bertentangan tidak dengan teks hadis. Kalau bertentangan, ya, maka ini bukan bagian dari i'jaz. Meskipun Al-Qur'annya tetap memberikan kemukjizatan, itu sudah penyalahgunaan dari Al-Qur'an. Tapi kalau di teks Qur'annya ada, di teks hadisnya ada, ya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi misalnya, ya, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, beberapa pekan yang lalu saya sudah bahas di Serambi Islami TVRI, ya, bagaimana keutamaan surah Yasin, keutamaan surah Al-Waqi'ah. Itu ada panduannya dari Rasulullah SAW. Siapa yang membaca surah Yasin, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, siapa yang membaca surah Al-Mulk, ya, Nabi sudah menjelaskan itu. Al-Mulk kita baca setiap malam, maka kuburannya terang, kita terbebas dari adab kubur, kelak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini yang kita amalkan, dan ingat amalan kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, idealnya begitu tuh. Idealnya begitu, bukan karena Qur'annya tetapi Allahnya. Hati-hati kalau sudah ada yang menuhankan Quran, padahal Quran itu adalah makhluk yang kalamullah, ya. Al-Quran itu bukan Qur'annya yang memberikan kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Siapa yang menyembuhkan? Allah melalui perantara Al-Quran. Itu yang jelas, itu yang benar. Dengan kita membaca Al-Quran, ya, Al-Quran sebagai wasilah. Karena Al-Quran, Makkah Madinah menjadi mulia, syarifain, haramain, ya. Karena Al-Quran turun di malam hari, ada Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Karena Al-Quran, ya, bulan Ramadan menjadi syahrun azimun, bulan yang mulia, karena Ramadan turun Al-Quran. Siapa yang memberikan kemuliaan itu? Yang memberikan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wasilah Al-Quran. Saya kira itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Atau cukup? Saya kira itu sudah cukup, ya. Sudah waktu syuruk berlalu 10 menitan kira-kira, atau 10-15 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.